Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mega Puspitasari dengan NPM 2141163 dari kelas Manajemen 21 MPI. Jadi, pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir Tata Kelola Teknologi Informasi dengan 3 tema. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu mengelola ruang lingkup proyek. Ruang lingkup proyek merujuk pada batasan dan lingkup pekerjaan yang harus dilakukan dalam sebuah proyek. Mengelola ruang lingkup proyek adalah proses untuk memastikan bahwa semua pekerjaan yang perlu dilakukan dalam proyek tersebut tercakup dengan baik dan sesuai dengan tujuan proyek. Kemudian ada beberapa yang dapat diikuti untuk mengelola ruang lingkup proyek. Yang pertama yaitu menentukan ruang lingkup proyek. Yang kedua yaitu mengelola ekspektasi pemangku kepentingan. Yang ketiga yaitu menguraikan tujuan proyek. Yang keempat yaitu mengendalikan perubahan. Dan yang kelima yaitu komunikasi yang efektif. Kemudian tema yang kedua yaitu mengelola sumber daya proyek. Mengelola sumber daya proyek adalah salah satu aspek penting dalam manajemen proyek. Sumber daya proyek mencakup berbagai elemen seperti anggaran, peralatan, material, teknologi, dan anggota tim yang terlibat dalam proyek. Tujuan dari pengelolaan sumber daya proyek adalah untuk memastikan penggunaan yang efisien dan efektif dari sumber daya yang tersedia. Dalam pengelolaan sumber daya proyek, terdapat beberapa lingkungan dan praktik yang dapat dilakukan. Berikut adalah beberapa tips dan teknik yang dapat membantu dalam mengelola sumber daya proyek. Yang pertama yaitu perancangan dan pemantauan biaya. Yang kedua yaitu membangun, mengatur, dan mengelola tim proyek. Yang ketiga yaitu pemerataan sumber daya. Yang keempat yaitu mengelola struktur organisasi sementara. Dan yang terakhir yaitu mengkomunikasikan perubahan sumber daya. Kemudian poin yang ketiga yaitu materi tentang mengelola pengadaan proyek. Pengelolaan pengadaan proyek adalah proses yang penting dalam menjalankan proyek dengan efektif dan efisien. Proses ini melibatkan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian kegiatan pengadaan yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Terdapat beberapa informasi yang dapat membantu untuk memahami pengelolaan pengadaan proyek. Yang pertama yaitu definisi pengelolaan pengadaan proyek. Yang kedua yaitu tahapan pengelolaan pengadaan proyek. Yang ketiga yaitu pentingnya pengelolaan pengadaan proyek. Yang keempat yaitu strategi efektif dan mengelola pengadaan proyek. Dan yang terakhir yaitu contoh pengadaan barang dan jasa pada proyek. Kemudian di sini terdapat kesimpulan dari 3 tema materi tadi, yaitu dalam mengelola ruang lingkup proyek penting untuk memastikan bahwa batasan dan tujuan proyek telah ditentukan dengan jelas. Hal ini melibatkan identifikasi dan pengendalian perubahan yang mungkin terjadi selama proyek berlangsung. Dengan mengelola ruang lingkup proyek dengan baik, tim proyek dapat fokus pada tujuan utama dan menghindari resiko terjadinya penambahan biaya atau penundaan. Selanjutnya, mengelola sumber daya proyek. Mengelola sumber daya proyek merupakan kunci untuk mencapai keberhasilan proyek. Ini melibatkan alokasi yang efisien dan efektif dari tenaga kerja, peralatan, dan material yang diperlukan. Dengan mengelola sumber daya secara bijaksana, tim proyek dapat memaksimalkan produktivitas, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan kualitas hasil proyek. Kemudian mengelola pengadaan proyek juga merupakan aspek yang penting dalam kesuksesan proyek. Hal ini melibatkan identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan pemasok yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan proyek. Dengan mengelola pengadaan proyek dengan baik, tim proyek dapat memastikan bahwa mereka kerja dengan pemasok yang dapat dipercaya dan memberikan barang atau jasa yang berkualitas. Selain itu, melalui negosiasi yang efektif, tim proyek dapat memperoleh harga yang kompetitif dan mengoptimalkan penggunaan anggaran proyek. Secara keseluruhan, mengelola ruang lingkup proyek, mengelola sumber daya proyek, dan mengelola pengadaan proyek merupakan 3 aspek kunci dalam manajemen proyek yang saling terkait. Dengan memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip yang tepat dalam ketiga area ini, tim proyek dapat meningkatkan peluang keberhasilan proyek dan mencapai hasil yang diinginkan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.